YouTube adalah sebuah situs web video sharing yang sangat populer, khususnya di kalangan milenial dan generasi di bawahnya. YouTube didirikan pada bulan Februari tahun 2005 oleh Jawed Karim, Steph Chen, dan Chad Hurley. YouTube memiliki beberapa karakteristik seperti yang sudah dijabarkan dalam PPT di samping. Salah satu karakteristik yang membedakan YouTube dengan aplikasi lainnya adalah tidak adanya batasan durasi. Jadi YouTube memberikan kebebasan kepada para penggunanya untuk mengupload video dengan durasi sebebas-bebasnya. Bahkan ada salah satu konten kreator yang mengupload video dengan durasi 100 jam. Karakteristik lainnya yang dimana poin ini akan dibahas secara in-depth di slide-slide selanjutnya, yaitu fitur suka dan komentar. YouTube memberikan fitur ini agar para penggunanya bisa memberikan respon, baik itu berupa likes atau dislike, atau berupa sebuah komentar. Sekarang akan saya jelaskan bagaimana perkembangan YouTube dan kontribusinya terhadap komunikasi antar budaya. Jadi, YouTube awalnya didirikan pada Februari 2005 sebagai platform untuk mengupload video sekedar untuk menyalurkan hobi saja. Namun, kemudian pada tahun 2010, YouTube yang diakuisisi oleh Google mengizinkan beberapa partner untuk menjual iklan yang akan ditempatkan dalam video, yang disebut sebagai Google AdSense, di mana pembuat konten video YouTube juga akan mendapatkan keuntungan dari pengiklan. Hal ini pun berdampak pada bertambahnya jumlah YouTuber yang cukup signifikan, di mana sebagian besarnya didasari tujuan untuk mendapatkan penghasilan melalui Google AdSense. Jadi sistemnya adalah semakin banyak jumlah penonton yang menonton iklan dalam video, maka semakin besar juga jumlah pendapatannya. Dikarenakan hal ini, para YouTuber jadi sangat berinovasi dalam membuat konten agar mendapat angka viewers yang besar. Hadirnya para YouTuber baru semenjak YouTube memberlakukan Google AdSense menyebabkan konten video dalam YouTube menjadi semakin berinovasi. Para YouTuber ini melakukan riset terlebih dahulu akan jenis konten seperti apa yang banyak digemari oleh penonton, yaitu masyarakat. Di Indonesia sendiri, salah satu konten yang paling dinikmati dari sekian banyak jenis konten lain adalah konten antar budaya, di mana misalnya ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, kemudian mengenalkan budaya Indonesia pada orang-orang di negara tersebut. Besarnya minat masyarakat akan jenis konten seperti ini dapat dilihat melalui jumlah viewers video-video di samping yang jumlahnya bisa terbilang besar. Kontribusi YouTube terhadap komunikasi antar budaya ini memberikan dampak yang positif juga negatif. Dengan adanya perkembangan teknologi seperti ini, interaksi antar manusia dari berbagai belahan dunia manapun semakin terbuka. YouTube memberikan dampak positif kepada para pengguna untuk lebih mengenal budaya-budaya lain. Salah satu dampaknya adalah muncul banyak konten-konten inspiratif dan informatif seperti contoh di samping. Dalam konten-konten seperti ini, banyak terdapat interaksi antara pengguna dari budaya yang berbeda-beda, yang bisa kita lihat di fitur komentar. Contohnya adalah dua video di samping, di mana video pertama adalah video dari vlogger traveling Mark Horizon, vlogger asal Switzerland. Dia itu memposting kegiatan travelingnya di Indonesia. Dan video kedua adalah The World of Dave, di mana Dave ini mengundang Kak Sabrina yang berasal dari Malaysia dan Kak Amelia yang berasal dari Indonesia. Dan isi kontennya itu membahas apa persamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut. Pada video pertama, kita bisa lihat komentar dari Kak Adela yang menyampaikan rasa terima kasihnya karena video ini dia jadikan bahan presentasi mungkin di kelasnya dan muridnya itu menyukainya. Dan ternyata komentarnya itu dibalas oleh Mark Harrison-nya sendiri, dan bahkan dia mengatakan bahwa ia ingin mengirim personal video message untuk murid-muridnya. Untuk video kedua antara Indonesia dan Malaysia, di sana bisa kita lihat itu banyak banget komentar-komentar dari dua negara ini yang saling memberikan opini dan berbagi informasi. Lalu ada video berikutnya di mana video ini semacam mini riset yang membandingkan aksen terseksi di antara negara-negara di Asia Tenggara. Kita bisa lihat ada komentar dari Kak Opan Mustafa. Dia memberikan opini bahwa kenapa sih Indonesia itu
berbicaranya cepat karena menurut dia Indonesia punya simple grammar and pronunciation. Lalu video berikutnya ada Street Reset dari Asian Boss. Dalam video tersebut banyak netizen-netizen dari berbagai negara yang ikut menyampaikan opini mereka. Sebagai contoh, ada yang berkomentar kalau selingkuh dan bercerai itu lebih lazim di Indonesia daripada poligami. Dan dari opini dia ternyata banyak pengguna lain yang setuju dan ikut menyuarakan dan atau menyampaikan opininya. Jadi, konten-konten video yang sebelumnya sudah kita bahas memiliki dampak positif terhadap para pengguna YouTube, yaitu penggunanya dapat memahami bahwa antara satu budaya dengan budaya yang lainnya memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi, ketika kita bertemu dengan orang asing yang budayanya berbeda dengan kita dan dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jangan buru-buru bete karena kita harus punya pemahaman bahwa mungkin di budayanya dia itu hal tersebut adalah hal yang wajar. Banyaknya konten-konten antar budaya dalam media YouTube yang salah satunya adalah pengenalan budaya Indonesia kepada warga negara lain seharusnya menjadi hal yang ditanggapi secara positif. Tetapi sayangnya, konten-konten ini terkadang malah mengundang perseteruan dan tindakan penghinaan akan budaya satu terhadap budaya lain. Contoh kasus mengenai dampak negatif yang saya akan jelaskan nantinya bertemakan perdebatan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Malaysia karena kebetulan saya menemukan cukup banyak interaksi yang kurang serasi di antara keduanya. Kasus yang pertama datang dari channel YouTube The World of Dave dengan judul All About Indonesia. Dalam konten video tersebut dijelaskan oleh Amelia yang berasal dari Indonesia kepada Dave yang berasal dari Inggris bahwa rendang adalah salah satu makanan khas Indonesia yang berhasil mendapat peringkat 1 CNN sebagai makanan terenak di dunia. Sayangnya hal ini malah mengundang perseteruan antara masyarakat Indonesia dengan saudara serumpun kita yaitu masyarakat Malaysia, di mana keduanya sama-sama mengklaim bahwa rendang adalah makanan asal negara mereka. Perseteruan ini bisa kita lihat melalui tanggapan penonton terhadap konten video melalui fitur komentar. Seperti yang bisa dilihat melalui gambar di samping, komentar ini diawali oleh seseorang yang menjelaskan bahwa rendang bukan berasal dari Indonesia maupun dari Malaysia, tetapi berasal dari orang Minangkabau, di mana orang Minangkabau tersebar di kedua negara ini, yaitu Indonesia dan Malaysia. Namun, ada komentar yang kembali membalas dan mengklaim bahwa rendang tetaplah berasal dari Indonesia karena suku Minangkabau ada di Indonesia. Komentar ini pun mengundang balasan dari orang Malaysia, di mana ia kembali menjelaskan bahwa orang Minangkabau juga tinggal di Malaysia, dan ia tidak mengerti mengapa orang Indonesia sangat memaksakan bahwa rendang hanya berasal dari negara Indonesia. Berlanjut ke contoh kasus kedua, jika konten video sebelumnya bertemakan tentang perseteruan makanan, maka perseteruan dalam video kali ini lebih ke penggunaan bahasa di dua negara ini. Video ini dibuat oleh warga negara Korea yang pernah merasakan tinggal di Indonesia dan juga Malaysia, lalu membuat video yang membandingkan budaya antar dua negara tersebut. Di dalam video ini, ia membagikan pengalamannya bahwa selama ia di Malaysia, ia melihat banyak yang menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa asli Malaysia, yaitu bahasa Melayu. Ia juga bilang bahwa ia lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia. Hal ini pun secara tidak langsung membuat beberapa orang Indonesia membanggakan budayanya, namun dengan cara menjatuhkan budaya lain, yaitu budaya Malaysia. Hal ini dapat kembali kita lihat melalui respon penonton di kolom komentar. Bisa kita lihat melalui gambar bahwa ada dua komentar. Komentar pertama terkesan membentuk prasangka yang menjatuhkan budaya Malaysia, di mana ia menganggap bahwa orang Malaysia sudah melupakan bahasa ibu mereka karena penggunaan bahasa Inggris yang lebih mendominasi dan mengangkat nama Indonesia melalui itu. Tanggapan ini pun mendapat balasan dari orang asal Malaysia, di mana ia menyatakan bahwa tidak sepatutnya orang Indonesia yang tidak tinggal dan menyaksikan sendiri kehidupan di Malaysia menilai bahwa bahasa Melayu tengah mengalami krisis di sana, karena berdasarkan pemantauannya, dia tidak pernah menjumpai orang Malaysia yang tidak bisa berbahasa Melayu, apapun ras dan etnisnya. Kemudian di komentar yang kedua, komentar ini sangat jelas berisi penghinaan yang sangat tidak pantas, di mana ada kata hinaan gak tahu diri yang dilontarkan pada orang Malaysia dan menjatuhkan penggunaan bahasa Malaysia untuk mengemudi bahasa Indonesia.
Jadi, dilihat dari kedua contoh ini, bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi adalah komunikasi antar bangsa, yaitu antara orang berkebangsaan Indonesia dan berkebangsaan Malaysia. Bentuk interaksinya bisa dikatakan kurang baik karena berisi pertengkaran antar pengguna dari dua bangsa berbeda, di mana ada kata-kata hinaan dan juga kemarahan terhadap satu sama lain.